Bab 33, tidak akan meminta maaf. Guning merasa ingin tertawa. Dia membalasnya dengan teori yang sama, kalau begitu, apa yang terjadi saat itu juga bisa dimaafkan, kan? Lalu, Qin Zheng tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Qin Zheng tidak puas, tapi tidak bisa membantah. Sebaliknya, Gu Xiaoxiao merasa dirugikan. Tidak mungkin dia memaafkan Guning. Guning, kamu berani melempar piring itu padaku. Kamu tidak akan pernah bisa lolos begitu saja. Kata Gu Xiaoxiao dengan kebencian yang jelas, sambil langsung melemparkan piring di atas meja ke Guning. Mereka berdiri sangat dekat. Tidak ada cara untuk menghentikan. Semua orang memperhatikan piring itu terbang ke Guning. Meskipun Guning telah menunjukkan kemampuannya saat itu, yang lain masih khawatir Guning tidak akan bisa melarikan diri dari piring, karena jaraknya sangat pendek. Namun, sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, bam, piringnya sudah pecah. Mereka semua terkagum-kagum dengan pemandangan di depan mereka. Guning bahkan memukul piring, yang dengan cepat terbang ke arahnya, dengan memuaskan. Piringnya pecah setelahnya, sementara tangan Guning tetap sama. Wow, sungguh luar biasa. Mu memandang Guning dengan kagum. Dia tidak bisa menggambarkan betapa dia mengagumi Guning sekarang. Semua orang juga mendapat pujian. Kamu, Gu Xiaoxiao benar-benar ketakutan kali ini. Dia segera melangkah mundur, menatap Guning dengan ngeri, seperti sedang melihat binatang buas. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Sejak kapan Guning menjadi begitu kuat? Gu Xiaoxiao, aku sudah memperingatkanmu kemarin untuk menjauh dariku. Anda tidak mendengarkan. Karena kamu tidak mau meninggalkanku sendirian, aku bersedia bersenang-senang sedikit, kata Guning dingin. Kamu, Gu Xiaoxiao rupanya takut dengan Guning. Dia menyerah untuk saat ini, tapi masih merasa tidak senang. Dia berkata dengan kejam, Guning, aku akan memberitahu ayah dan nenekku bahwa kamu telah menindasku. Aku akan membiarkan nenek mengusir kalian semua dari rumah tua itu. Saya ingin kalian semua menjadi tunawisma. Gu Xiaoxiao adalah pusat dalam keluarganya. Jika dia meluncurkannya, neneknya mungkin akan mengikuti perintahnya. Kami tidak tinggal di rumah tua itu secara gratis. Kami membayar sewa. Kita bisa tinggal dimanapun kita mau setelah kita meninggalkan rumah lama. Guning tidak peduli sama sekali. Lagi pula dia tidak berencana untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Jika mereka akan pindah dari rumah lama hari ini, dia dan Gumen akan tinggal di hotel terlebih dahulu. Ketika dia kembali dari kota G, dia akan segera membeli rumah baru. Bos, kamu tidak perlu khawatir. Saya dapat membantu Anda menemukan rumah, Mu mendukung Guning. Kamu, Gu Xiaoxiao sangat kesal sekarang. Dia mengatupkan giginya, dan berkata, baiklah, Guning, ayo pergi dan lihat. Kamu akan menyesal. Lalu, dia menatap Guning, berbalik dan pergi. Dia bahkan mengabaikan Qin Zheng dan teman-teman lainnya. Chen Xiao juga tidak senang melihat Guning selamat. Dia memelototi Guning juga. Qin Zheng, Zhang Yiming dan Fu Mingliang semuanya tidak senang. Mereka menatap Guning dan Mu dengan penuh arti, lalu pergi juga. Ketika mereka semua sudah pergi, kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Guning dan teman-temannya awalnya merasa jijik, tapi kemudian terhibur dengan makan. Gu Xiaoxiao segera menelepon ibunya setelah dia pergi. Ibu Gu Xiaoxiao, Lin Lijuan, adalah seorang wanita memaksa yang hanya peduli pada putrinya sendiri. Mendengar putrinya diintimidasi, Lin Lijuan sangat marah. Gu Xiaoxiao menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia memberitahu ibunya bahwa Guning telah menjemput seorang anak laki-laki kaya, berperilaku tidak bermoral dan sebagainya. Lin Lijuan menutup telepon. Dia langsung menyuruh sopir untuk menjemput Gu Xiaoxiao. Lalu dia memanggil Gumen untuk mempermalukan dan menyalahkannya sejak lama. Lin Lijuan meminta Gumen agar dia membiarkan Guning meminta maaf kepada Gu Xiaoxiao, atau ini tidak akan pernah berakhir. Gumen kaget setelah mendengar apa yang terjadi. Guning telah memukul piring Gu Xiaoxiao, dan bahkan menamparnya. Gumen merasa sulit mempercayainya, tetapi karena Lin Lijuan meneleponnya secara langsung, itu mungkin benar. Gumen, pada saat yang sama, berasumsi bahwa hal itu tidak seburuk yang dikatakan Lin Lijuan. Meskipun Guning telah mengalahkan Gu Xiaoxiao, dia pasti melakukannya karena Gu Xiaoxiao telah membuatnya kesal. Gumen sangat mengenal Gu Xiaoxiao.
Gu Xiaoxiao telah menindas Guning berkali-kali sejak dia masih kecil. Meskipun Gumen tahu Guning telah diintimidasi, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, yang lebih membuat Gumen takut adalah Lin Lijuan mengatakan Guning telah menjemput seorang anak kaya, dan berperilaku tidak bermoral. Dia tidak percaya Guning akan melakukan itu, tetapi remaja mudah jatuh cinta di masa remaja. Gumen sangat khawatir Guning akan melakukan kesalahan. Begitu Gumen menutup telepon dari Lin Lijuan, dia langsung menelepon Guning. Saat Guning menerima telepon Gumen, mereka baru saja tiba di hutan kecil. Nining, bibi sulungmu baru saja meneleponku dan berkata kamu telah memukul piring untuk Xiao Xiao. Anda bahkan telah menamparnya. Apa yang telah terjadi? Bibi tertuamu juga berkata kamu harus meminta maaf kepada Xiao Xiao, atau ini tidak akan berakhir, Gumen bertanya dengan cemas. Mendengar ini, Guning tidak terkejut sama sekali. Dia tahu Gu Xiaoxiao akan melakukan ini. Saya memang melempar piringnya, tapi dia tidak mengenainya. Piring itu terbalik di atas kepalanya, dan merusak rambut, wajah, dan pakaiannya. Itu saja. Aku juga tidak memukulnya. Dia telah mempermalukanku berkali-kali. Sejujurnya, piring terbalik bukanlah hukuman yang serius, jelas Guning dengan tenang. Dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan apapun. Dan maaf, saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi saya tidak akan meminta maaf. Guning menolak untuk meminta maaf tanpa ragu-ragu. Gumen tahu Lin Lijuan telah melebih-lebihkan faktanya. Sekarang mendengar penjelasan Guning, Gumen yakin dia benar. Gumen tidak bisa menahan perasaan tidak enak setelah dia mengetahui alasan mengapa Guning membuang piringnya. Dia menyembunyikan dirinya sendiri karena tidak berguna, atau putrinya tidak akan sering diintimidasi. Seorang ibu akan melindungi putrinya secara alami. Meskipun Gumen masih menganggap Guning telah bertindak terlalu jauh dengan melempar piring, dia yakin Guning tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi dia tidak memaksa Guning untuk meminta maaf. Ning, kamu akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kamu harus fokus pada studimu, dan jangan jatuh cinta di usia muda. Gumen bermaksud bertanya pada Guning apakah dia telah menjemput anak laki-laki kaya, tapi dia takut Guning akan merasa terluka, jadi Gumen tidak menanyakannya secara langsung.